Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi dan juga pimpinan ranting Muhammadiyah Grabakan rahimakumullah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang akan kita kerjakan thalabul ilmi ini senantiasa dalam iringan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mahdi rahimakumullah, tema yang kita angkat pada malam ini adalah mengoptimalkan potensi diri untuk meraih ridho ilahi. Kalau kita sejenak mencermati tema yang kita usung, ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berharga di hadapan Allah. Manusia dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan satu sama lain ini tentu sangat berbeda, dan diharapkan dengan perbedaan-perbedaan ini kita sebagai makhluk sosial bisa saling melengkapi. Kita saja yang hadir di masjid ini dengan kondisi geografis yang sama, kita sama-sama tinggal di Beruntas 3, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama bangun paling tidak pukul 3, pukul 2, nanti tidur lagi pukul 11, atau bahkan mungkin ngebleng itu ya bangun jam 2 ya tidur jam 2. Mungkin ada di antara kita yang begitu, saking terasah dan terlatihnya untuk bangun malam dan tidur malam. Nah, itu saja kita memiliki kemampuan satu sama lain yang berbeda-beda. Ada yang hari ini berprofesi menjadi guru, ada yang berprofesi menjadi petani, polisi, macam-macam. Ada Mbak Wasis yang sampun sepuh niku tapi tetap semangat, ini melilit dinamo. Awas kelilit, Mbak. Ada Pak Masud niki yang ahli Pak urat-urat yang melintir-melintir. Ada Pak Nyong yang ahli panahan dan sebagainya. Kalau sebut saya satu-satu nggak akan selesai. Ada Pak Yed nggih, pertanian, ada marhaban di kontraktor, macam-macam. Saya kira itulah potensi yang terdapat dalam diri kita. Itu semua Allah kemudian sampaikan, sesungguhnya setiap manusia itu berpotensi memiliki kemampuan. Itu Allah sudah naskan dalam Al-Quran. Salah satunya diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 itu sampai 39. Di sana bagaimana Allah mengagungkan manusia dibandingkan dengan malaikat, yang dengan kecerdasannya manusia itu mudah diajarkan nama-nama benda yang ada di langit dan surga saat itu. Terbukti hari ini kalau kita diajari nama benda sejak anak kita masih kecil itu mudah, Pak. Itu karena memang sejak dulu di masa Nabi Adam itu sudah memang dicontohkan seperti itu. Nah, yang lain Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Di sana juga Allah berikan gambaran potensi-potensi dasar
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya, yang artinya dan Allah yang telah mengeluarkan kita sekalian dari perut ibu kita masing-masing. Dalam catatan sejarah Islam itu ada hanya 2 manusia yang tidak dilahirkan dari perut ibunya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam dan yang kedua adalah Maryam. Itu tidak punya ibu. Kalau hari ini kemudian tiba-tiba lahir tidak punya ibu juga banyak. Tapi bukan berarti tidak punya ibu, tapi belum ketahuan siapa ibunya. Jadi bapak-bapak ibu rahimakumullah, kemudian bagaimana kondisi kita saat kita lahir dulu, itu persis seperti anak-anak kita yang baru lahir, tidak ngerti apapun, Pak. Tidak ngerti apapun. Hanya karena Rahman Rahimnya Allah, lalu Allah fungsikan pendengaran kita, Allah fungsikan penglihatan kita, dan Allah fungsikan mata hati kita. Semuanya itu hanyalah sebagai sarana untuk la'allakum tashkurun. Semuanya kita ini agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Belum lagi kemudian Allah sampaikan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, ini yang ayat yang pamungkas kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh di sana Allah menggunakan kata-kata laqad. Laqad itu ismu taukid. Ya, ismu taukid itu artinya dalam bahasa Arab itu benar-benar penekanan. Kalau ada dalam Al-Quran kita menemukan kata-kata laqad, kemudian nunun taukid inna, itu sesungguhnya penekanannya itu lebih. Maka kalau di sana Allah menggunakan kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di sana semuanya menggunakan fi'lul madhi. Sementara kita ini ada yang sudah terlahir, ada yang sedang dilahirkan, dan ada yang mau akan dilahirkan. Tapi yang menarik dalam surat At-Tin ayat 4 ini, semuanya dipukul rata dengan menggunakan fi'lul madhi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya proses penciptaan manusia, baik yang sudah diciptakan oleh Allah atau sedang diciptakan oleh Allah atau bahkan yang akan diciptakan oleh Allah, itu semuanya diberi label oleh Allah sempurna. Maka pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita menemukan potensi diri kita masing-masing. Apakah tidak terlambat kalau kita sudah usia sekian? Oh, boten. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sesungguhnya dalam perspektif Islam, potensi diri manusia itu ada pada 3 aspek. Saya ulang, potensi diri manusia dalam perspektif Islam itu ada pada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek jasmani, yang kedua adalah aspek ruhani, dan yang ketiga adalah aspek intelektual. Ada 3. Jadi manusia itu adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini atas 2 unsur jasmani dan unsur rohani. Maka mari kita sejenak merenungkan, Pak. Alhamdulillah saya melihat yang hadir ini diberikan Allah penciptaan yang sempurna. Mulai ujung rambut hingga ujung kaki ini sempurna. Kemarin saya melihat Olimpiade di Jepang itu yang tahun 2020 untuk disabilitas. Ini ada yang, mohon maaf Pak, ada yang kakinya cuma 1, ada yang tangannya 2 cuma pendek-pendek, ada yang kakinya itu 1 hilang kemudian diganti dengan besi, ada yang macam-macam, tapi semuanya mengoptimalkan diri untuk menjadi berprestasi. Ada yang jadi atlet renang, ada yang jadi atlet panahan, ada yang jadi atlet berkuda, balap motor, sepak bola, voli, basket, bahkan seperti itu. Maka marilah kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa hari ini Allah sudah ciptakan kita secara sempurna. Mulai rambut kita sampai ujung kaki kita ini semuanya
sempurna, Pak. Itu kemudian menjadi potensi yang dalam bentuk fisik. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan fisik yang Allah sudah siapkan kepada kita ini, raga yang sudah Allah siapkan kita ini untuk menjadi khalifatul ardi ini. Caranya saya sering berdoa tapi dengan cara saya sendiri. Jadi doa-doa yang ma'thurat itu sudah banyak memang. Ya, kita harus merujuk ke sana, tetapi keinginan hati itu saya berdoanya begini. Ya Allah, kuatkan kaki saya, kedua kaki saya itu untuk melangkah kepada rumah-Mu, untuk melangkah kepada masjid-masjid Allah ini. Jadi kaki ini adalah alat utama untuk kita sampai ke suatu tempat. Maka kaki ini mudah-mudahan ringan, Pak ya. Jenengan teng masjid saya kira sangat ringan. Insya Allah menjadi golongan orang-orang yang ringan, ya. Dan salah satu ini ya Ustadz Ridwan, 7 golongan yang mendapatkan naungan itu yang datang dari Allah. Tatkala nanti di padang mahsyar, di mana dikisahkan dalam hadis itu matahari itu sejengkal. Ini arti kiasan, tapi memang bisa dimaknakan sesungguhnya, karena dalam hadis itu diceritakan ada orang yang kemudian keringatnya itu sampai mata kakinya. Ada yang seseorang itu saking panasnya keringatnya itu sampai lututnya. Ada yang kemudian sampai perut dan sampai kemudian menenggelamkan dirinya dengan keringat itu karena amal ibadahnya. Dan salah satu di antara 7 orang yang dinaungi Allah, diberikan payung begitu Pak oleh Allah, diberikan teduh-teduhan, itu adalah rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Jadi seseorang yang hatinya ini tertambat dengan masjid. Artinya sholat kemudian tidak dikerjakan di masjid itu eman. Ketika dia sedang melakukan safar ataupun dia mukim, dia memilih untuk bisa mengupayakan datang ke masjid, betapapun repotnya, betapapun sakitnya. Ini rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kaki-kaki kita ini mari kita pastikan sehat, mari kita pastikan kuat, dan mari kita pastikan ringan untuk melangkah ke masjid. Enten nang mriki sing asam urat ngoten. Kata nggih. Nggih kuat. Nggih. Saya perlu kisah sebentar. Tahun 2020 awal Allah memanggil bapak saya di usia 61, masuk 62. 10 tahun sebelum meninggal, berarti usia beliau 51, itu sudah Allah uji dengan tidak bisa melihat. Karena 10 tahun sebelumnya, berarti usia 41, ini selang 10 tahunan kata Pak. Itu pernah jatuh dari ketinggian 3 meter atau 4 meter di pabrik itu, masuk ke cerobong pabrik kertas Pakrin itu dalam kondisi yang menurut analisa medis terjadi stroke paru sebetulnya sudah dari lama. Jadi anggota tubuh bagian kanan ini karena hentakan jatuhnya itu kuat, badannya agak besar, menyebabkan beberapa urat saraf bagian kanan ini terganggu. Nah itu dampaknya baru kelihatan 10 tahun berikutnya. Itu pas saya nikah 2010, 2011 saya punya anak, cucu pertama ini tidak bisa lihat sampai cucu ke-9. Jadi sampai cucu ke-9 ini nggak bisa lihat. Ya, tapi Allah uji lagi dengan suatu hari itu kakinya berdarah karena ibu bekerja dan tinggal sendirian di rumah, kena sesuatu alat benda tajam gitu. Tapi karena itu tadi Pak, karena pembiasaan diri yang selantiasa ke masjid ini menjadikan ada sesuatu yang tidak enak kalau tidak ke masjid, katanya. Meskipun sakit, meskipun apapun terjadi itu ke masjid. Nah waktu itu saya ingat betul karena saya yang nuntun sholat Jumat itu kaki yang sebelah kiri bawah itu diperban karena diabetes juga, ditembus gunting dari ke atas ke bawah ini ditembus untuk menghilangkan kotoran itu, nana-nana itu. Tapi kemudian akhirnya dibalut dengan perban. Nah itu belum sembuh total, maksa minta ke masjid.
karena ada sesuatu yang dirasa kurang pas kalau tidak ke masjid. Nah itu sampai mohon maaf, saya harus ngepel setiap bekas darah yang dilewati oleh bapak saya itu. Jadi bapak berangkat jalan, dari belakang saya hapus jejak darah-darah itu, begitu. Nah, kurang lebih begitu. Untuk itu mengoptimalkan fisik, Pak. Fisik saja yang hari itu Allah uji dengan tidak bisa melihat, dengan kondisi kaki yang sakit berdarah seperti itu, masih diupayakan bisa datang ke masjid. Nah, oleh karena itu, marilah potensi tubuh kita yang masih sehat sempurna ini, marilah kita upayakan untuk bisa memaksimalkan potensi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah potensi batin, rohani. Nah, ini ada hubungannya dengan riyadhah kita, bagaimana zikrullah kita. Itulah yang nanti akan menjadikan pemompa semangat meskipun fisik kita ini sudah nggak lagi kuat. Kadang fisik kita ini lemah, kadang pusing-pusing sedikit, kadang batuk-batuk sedikit, kadang mulus-mulus sedikit, tapi karena dorongan ruhaninya ini kuat untuk melangkah ke jalan-jalan Allah, itu semuanya akan lewat. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa motor penggerak diri kita itu sesungguhnya berada di dalam. Motor penggeraknya itu di dalam, yaitu ruhani kita. Dan ruhani kita itu banyak cara untuk mengasah, ya, banyak cara untuk mengasah. Sudah banyak disampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis contoh-contoh untuk mengasah ruhani, ya. Diantaranya yang paling bisa membuat kita peka, itu dua hal menurut saya. Pertama, sholat tahajud, qiyamul lail, dan yang kedua adalah menyantuni anak yatim piatu. Itu kepekaan kita akan dahsyat, Pak. Kalau mau di ring, ya, kalau yang lain juga punya posisi yang berbeda. Yang ketiga adalah intelektual. Saya kira saya sendiri belum pernah tes IQ. Kira-kira berapa tes IQ saya hasilnya? Kalau normal sih 90, Pak Nggih. Mungkin di antara kita ini ada yang 100 lebih barangkali. Ada yang sampai 170 mungkin, ya. Pak Nasution ini kelihatannya 170, Pak. Jadi dengan kita diberikan Allah potensi intelektual ini biasanya mengarahkan kita untuk lebih mudah menganalisa memikirkan sesuatu yang sifatnya keilmuan. Makanya kan di antara kita ini ada yang berbeda. Nah, mungkin Ustaz Ridwan ini 180 ini. Jadi kalau simaah Al-Qur'an itu dibaca sekali itu hafal langsung, itu ada. Seperti lagi. Kan seperti yang saya pernah alami itu, bahwa masuk tes pondok-pondok tahfidz itu tidak bisa mudah, Pak. Jadi Quran di hadapan kita, depannya ini penguji, buka halaman terserah pengujinya, acak itu dalam waktu 15 menit sampai 20 menit disuruh menghafal satu lembar, satu halaman ini. Satu halaman 15 menit. Masya Allah. Ini kalau intelektualnya ini tidak terasah, itu akan susah. Oleh karenanya kan penghafal Al-Quran itu pasti akan lama pikunnya, karena memang sudah sedari awal itu otak ini dimaksimalkan untuk bekerja. Kita kan santai, ngeluh gede ngoten ngopi. Pokoknya kita ini menghindarkan pikiran kita ini dari sesuatu yang berat. Disuruh mikir dikit, mboten nutut, ngopi. Bahkan ada lagunya itu Via Valen. Ya, dipikir sampai ngopi. Nek gak kuat ya sampai ngopi. Jadi itu kita sebetulnya dilemahkan, Pak. Bu. Kita dilemahkan. Potensi otak kita ini melebihi prosesor Microsoft yang ada. Yang membuat Microsoft itu loh manusia. Tentu yang membuat ini jauh lebih dahsyat. Ya. Bagaimana kita lihat kamera ini yang ada di depan saya, paling daya tangkapnya berapa megapiksel pun itu dia hanya objek yang ada di depannya. Sementara kita ini itu bisa meluas, Pak. Depan kena, kanan kiri kena. Bahkan di antara kita ini ada yang sakti, belakang itu tahu kalau ada orang itu
Tahu. Oh, ini mau ini. Pemain-pemain bola itu, Pak, kalau dia sedang mendribbling bola, larinya kenceng, itu mohon maaf, itu pikirannya dan matanya ini kemana-mana. Ada musuh dari samping itu tahu dia pasti melompat. Ya, itu kecanggihan otak manusia. Nah, oleh karenanya di sini ada satu hadis Rasul yang sangat familiar, bahwasanya al-mu'minul qawiyyu khairun, ya kan? Wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu kuat dari segala sisi, kuat fisiknya, kuat ruhaninya, kuat intelektualnya. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang potensi dasar manusia, kita sering ini, termasuk kita juga kepada anak-anak kita. Kadang anak kita itu kita tes, kelas berapa? Kelas 4. Oh, berarti pinter ini, sudah tahu perkalian. Coba 5 kali 7 berapa? Anak ini belum bisa secara cepat menjawab 5 kali 7 kan harusnya 35. Dia masih mikir kira-kira 10 menit, yang tanya ini bosan. Dijawab-jawab sendiri sama yang tanya. Hai, kesuwen 35 ngono ae gak iso. Diimbui biasae. Ditanya lagi berapa 8 kali 6. Oh, 3 kali 5 saja mikirnya lama. Ini ditingkatkan menjadi 8 kali 6. Mikir lagi 15 menit. Alah, kesuwen 15 menit. Ya. 48 le, ngono gak iso. Terus nyandak-nyandak sekolah aneh. Sekolah nang ndi? Nah, kenek mana sekolah aneh. Siapa gurunya? Siapa orang tuanya? Begitu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya sederhana. Kalau kita ingin menilai kemampuan seekor tupai, maka tentu cara ngetes atau nguji tupai ini tidak dengan berenang. Maka ngetesnya tupai itu dengan memanjat. Kalau kita ingin mengetahui kemampuannya bebek, bebek itu bukan dengan terbang, tapi bebek itu dengan berenang. Dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Setiap manusia itu ternyata kalau kita teliti lebih jauh berdasarkan teritori yang ada, itu punya 8 kecerdasan, Pak. Manusia itu berpotensi memiliki 8 kecerdasan. Nah, dari 8 kecerdasan ini kita yang mana? Ada yang pertama namanya cerdas spasial. Kecerdasan spasial itu menentukan titik-titik yang rumit, ya, garis-garis yang rumit tertentu, dan itu tidak semuanya mampu. Ini dimiliki oleh siapa? Seperti pilot, Pak. Seperti astronot. Pokoknya yang menjalankan mobil, yang menjalankan kendaraan, ini tidak semuanya orang mampu. Naik mobil saja itu tidak semuanya orang mampu. Kalau mau dipikir dengan otak kiri, mobil itu ya digas, ya direm, ya dikopling, ya mata lihat depan, yang mata lihat belakang, ya mata lihat kanan kiri. Kalau mikirnya dengan otak kiri, tidak nyampe. Ini digas dulu, apa direm dulu, apa dikopling dulu, apa dirating atau diklakson, tidak mampu. Maka kecerdasan spasial ini menjadi utama. Nah, saya kira kita semua ini juga memiliki potensi, tapi kadar kemampuan satu sama lain ini berbeda-beda. Ini spasialnya berapa persen? Kalau benar-benar ahli itu nyetir mobil trek besar itu tidak dicekel setirnya itu bisa, cul-culan bahasa Jawanya itu bisa. Tapi yang nggak bisa itu ngejernya luar biasa. Jangankan menjalankan, megang saja itu ngejer. Tapi bagi orang yang sudah kecerdasannya ini tinggi, nggak usah dipegang, dicolno, gasnya ditekan, remnya tinggal diawasi, dia tinggal santai ngobrol sama ini. Loh ya kok nggak disetir? Sudah nggak apa-apa. Begitu, Pak. Kalau sudah ahli itu namanya kecerdasan spasial. Yang dua, cerdas linguistik, Pak. Cerdas linguistik itu setiap orang yang berbicara, dia dengan cara bicaranya, bahasanya ini bisa membuat orang ini terpukau. Banyak dai-dai kondang kita, kayak jauh-jauh. Ustaz Ridwan kalau khitobah itu wah luar biasa. Kita sampai melongo itu cerdas. Atau sales panci, atau yang di jalan-jalan ini First Media itu bagian marketing, promosi, itu kita nggak mau beli, tiba-tiba beli ya padahal nggak butuh. Itu namanya cerdas linguistik.
Ada juga yang orang ini dengan bahan sekiannya sudah disiapkan, mau diomongkan ke orang tiba-tiba lupa. Tiba-tiba orang yang mendengar ini nggak tertarik. Ya ada juga. Ya, itu namanya cerdas linguistik. Kecerdasan yang lain, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan yang dimana dia itu mudah akrab sama orang, mudah untuk berkomunikasi sama orang. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, ketemu sekali itu bisa ngobrol bermenit-menit, bisa ngobrol berjam-jam, nyaman, nyambung, karena mengerti kemana alur pembicaraan ini berjalan. Tapi kalau kecerdasan interpersonalnya itu rendah, ketemu itu bingung mau ngomong apa. Makanya kan ada orang yang gugup, Pak, kalau ketemu orang. Aku ngomong ngopo. Disuruh nemoni Pak Bupati, yang mau disampaikan apa. Ini penting. Banyak, nanti bisa browsing sendiri. Nah, yang mau kita angkat malam hari ini adalah bagaimana upaya kita memaksimalkan potensi-potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik di antara kita ini ada yang cerdas linguistik, spasial, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan naturalistik, gambar itu tanpa melihat, kemudian memanah itu tanpa harus melihat tanpa melihat bagaimana gangguan kanan kiri. Karena ada orang itu yang kena bising saja itu nggak bisa fokus, gitu Pak. Jadi ada itu orang itu kalau sholat misalkan dalam masjid ini itu nggak boleh ada suara apapun. Karena dengan cara begitu dia baru bisa khusyuk. Sementara orang yang lain itu dengan kondisi apapun yang naturalistik tadi itu masih depannya itu dangdung. Misalkan ini masjid, samping ini punya hajatan dangdung, sholat tetap oke. Itu ada. Belajar tetap jalan, itu ada. Tapi ada orang yang kena obeng jatuh saja, centing itu sudah gelambiar, der. Konsentrasinya sudah nggak karu-karuan. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, potensi diri kita ini mulai dari potensi fisik kita ini kuat, kemudian potensi rohani kita ini ya berarti sesuatu yang mengarah pada kekuatan yang ada dalam diri tubuh kita, dan intelektual ini mari kita upayakan untuk bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, orang yang senantiasa meyakini bahwa setiap yang Allah fasilitaskan hari ini kepada beliau hanyalah titipan saja, itu orang ini akan dijamin akan bahagia. Kenapa banyak orang yang tidak merasa bisa bahagia? Kenapa banyak orang yang gelisah? Kenapa banyak orang yang senantiasa dalam kondisi kekhawatiran yang berlebih? Karena menganggap bahwa apa yang sedang menempel pada dirinya ini miliknya, ini yang repot. Saya mau tanya, hari ini misalkan jenengan punya uang di dalam dompet itu 200.000, bisa jamin Pak jenengan sebulan tetap bertahan di dalam dompet uang itu? Meskipun sudah kita tulisi tidak boleh keluar dari dompet, meskipun kita tulisi tidak boleh keluar dari dompet, hei uang jangan keluar dari dompet selama sebulan, tidak bisa. Itulah yang dinamakan kelemahan sisi manusia. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Janganlah engkau sekali-kali mengatakan bahwasanya aku mampu mengerjakan pekerjaan tertentu, mengerjakan sebuah rencana tertentu itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Makanya kan kita disunahkan kalau kita berjanji, kalau kita sedang membuat apapun itu, kita disunahkan untuk melafadzkan kalimat insya Allah. Bukan insya Allah untuk menghindar, tetapi insya Allah ini memang benar-benar kita sandarkan apa yang akan terjadi besok itu kepada Allah. Yang kedua, kenapa manusia itu sering resah Pak, gelisah, berkepanjangan? Karena seringkali memikirkan sesuatu yang masih sifatnya lama itu sudah difikirkan sekarang. Padahal mohon maaf,
Jangankan besok, nanti saja kita ini nggak pernah tahu apakah masih hidup atau tidak gitu. Tapi paling tidak plan juga harus ada. Tetapi paling tidak untuk segala sesuatu yang sifatnya masih sangat lama, itu lebih baik kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Oke. Contoh ini, contoh kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak lulus dari SD masuk SMP, atau dari lulus SMP masuk SMA, atau dari SMA mau kuliah, atau yang mau menikahkan putra-putrinya. Ini kadang-kadang membuat sebuah hipotesa, prediksi-prediksi yang jauh itu berlebihan. Contoh analisa tentang pondok pesantren misalkan. Engko lek misalnya anakku tak pondok nang kene, kira-kira makannya bagaimana? Nanti kalau kangen sama ibunya bagaimana? Nanti kalau dia sakit bagaimana? Nanti kalau dia begini bagaimana? Begini bagaimana? Begini bagaimana? Numpuk jadi satu pun. Akhirnya mboten sida mondokaken yuga. Mau masukkan anaknya ke SMP sekitar juga begitu. Jangan-jangan, pakai jangan-jangan semua. Jangan-jangan nanti temannya nakal-nakal. Jangan-jangan nanti anak saya katut narkoba. Jangan-jangan nanti anak saya ikut minum minuman keras. Itu jangan-jangan itu kemudian terus menghantui dia. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa, tidak produktif. Makanya kan Allah dalam hadis qudsinya itu mengatakan, ana inda dhanni abdi. Saya itu tergantung prasangka hambaku. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, menggunakan potensi diri ini menjadi penting. Nah, kaitannya dengan potensi kita ini kan yang tahu kita, Pak. Yang tahu kan potensi itu kita. Tapi kadang-kadang orang lain juga memberikan saran. Oh, Mbak Wasis, jenengan ini cocok Pak ngelatih silat. Kok bisa? Nah, kan biasanya begitu ditanya, kok bisa? Iya. Cengkraman tangan jenengan ini itu seperti cengkraman usia masih 40 tahun, Pak. Misalkan begitu. Jadi cocok untuk ngajar silatnya misalkan. Lalu Mbak Wasis ini termotivasi ngajar. Nah, ini ada potensi Pak Pri, saya tahu betul. Yang membuat flyer-flyer Masjid Al-Mahdi ini ternyata adalah Pak Pri ini. Jadi membuat flyer-flyernya, kajian-kajian, sholat Jumat dan sebagainya. Ini berarti kemudian ada saran, Pak, bagaimana kalau ini begini. Itu adalah dalam rangka untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, secara mendasar di sana setidak-tidaknya ada tiga poin yang ingin kita ambil pada malam ini. Di sana Rasul mengisyaratkan bahwa manusia terbaik itu Rasul awali dengan kata-kata khairun, ya Pak. Maka dalam hadis itu saya menemukan 3, nanti barangkali ada bisa dilanjutkan oleh Ustaz Ridwan atau bapak-bapak yang lain. Pertama, dengan potensi fisik kita, dengan potensi rohani kita, dengan potensi intelektual kita, itu kita diharapkan bisa melakukan 3 hal ini, menjadi yang terbaik-terbaik 3 ini. Pertama, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, itu kata Rasul, adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kita lihat potensi diri kita. Dengan Al-Quran ini bisa tidak kita melihat? Mengajarkan Al-Quran itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu dipikirkan yang ribet-ribet. Tidak harus jadi kepala TPQ dulu, tidak harus jadi guru TPQ dulu. Bapak-bapak di rumah menjadi ayah atau menjadi kakek itu berpotensi menjadi guru Quran dengan cara mengajarkan putra-putrinya ataupun cucu-cucunya Al-Quran. Ngajarkan yang sederhana saja, ngajarkan huruf-huruf hijaiyah, ngajarkan Fatihah, ngajarkan surat-surat pendek. Itu jenengan sudah dimasukkan dalam kategori khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau yang lebih profesional itu ada pelatihan metodologi Al-Qur'an, panjenengan nanti bisa mendapatkan syahadah, bisa menjadi guru Al-Quran betulan di TPQ atau di lembaga formal, atau menjadi trainer Al-Quran. Itu kalau tingkatannya lebih tinggi.
Tapi semangat untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu tidak perlu menunggu momentum yang lebih besar ada pada diri kita. Misalkan kita ketemu cucu kita, sini Nduk, Kung punya uang 10.000. Biasanya kan anak kecil kalau dengan iming-iming hadiah itu seneng. Tapi Kung tolong dibacakan dulu surat Al-Fatihah. Mancing saja. Nah, sampai bacaan surat Al-Fatihah ayat ke berapa begitu, misalkan ketiga, Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu, itu nggak lancar, jenengan tuntun, jenengan bimbing. Sini diajari sama Kung. Iya, tirukan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Dan Pak, ini pengalaman mengajarkan Quran kepada anak kecil yang paling efektif itu saat berkendara. Saya sering itu nyoba kepada 5 anak saya. Saya ajak muter-muter kompleks ini, dari blok P sampai blok A itu habis 2-3 surat itu. Fatihah iya, An-Nas itu hafal sudah. Sampai jalan-jalan, ayo tirukan, ada gunung sana, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Bismillah. Karena kondisinya hatinya tuh happy, hatinya seneng, nggak beban. Oke. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, bapak-bapak, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang ketiga ini, atur datang bapak-bapak ingkang sampun sepuh-sepuh, alhamdulillah diberikan bonus usia oleh Allah. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang dipanjangkan usianya oleh Allah, kemudian digunakan usia yang panjang ini untuk apa? Untuk memperbaiki amal. Dan mereka yang buruk itu siapa? Mereka yang dipanjangkan usianya oleh Allah, tapi perbuatannya ini buruk terus. Nah, mudah-mudahan kita semua yang diberikan usia yang sekian ini menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan usia yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri kajian singkat ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.